Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa barakatihi tatanazzalul hasanat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah walladzi tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta adik-adik yang mari kita bersama mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka semua ini Allah akan jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang kelak insyaallah akan meneruskan estafet perjuangan bangsa kita, melanjutkan perjuangan para pahlawan pendahulu kita dengan tentunya ilmu mereka, dengan keilmuan mereka dan kesolehan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan mereka semuanya untuk tetap dalam langkah thalibul ilm sehingga kelak nantinya menjadi aset bagi kedua orang tua mereka dan menjadi wasilah pembuka pintu surga bagi kedua orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang pertama, Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini di siang hari yang insyaallah Allah muliakan, mari kita bersama-sama untuk tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan bersama-sama Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam ikatan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dalam kenikmatan yang Allah masih curahkan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan siang hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya beserta keluarga kita menjadi golongan orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang menjawab amin saya doakan masuk surga. Yang menjawab amin saya doakan masuk surga. Tapi jangan kencang-kencang aminnya kalau sholatnya enggak tepat waktu. Iya, harus Bu. Jadi kalau masuk surga cuma jawabnya dengan amin, saya pun mau masuk surga dan jawab aminnya keras ya. Maka perjuangan untuk masuk surga itu tidak mudah. Makanya diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka kalau kita mau dapat tiket masuk surga, maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, maka barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk niat mencari ilmu, tapi niatnya betul-betul untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya masuk surga. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada kesempatan siang hari ini menjadi saksi kelak nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjamin kita semuanya yang hadir di sini dengan hadiah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita, beserta keturunan kita, anak cucu kita senantiasa dalam naungan syafaat darinya sampai kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita selawatan lagi tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik, kita mulai ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya salli wa sallim. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi dengar suaranya Ustadz Suratno lembut ya Bu ya. Beliau ya indah gitu ya. Makanya alhamdulillah kalau sudah salawatan itu saya terbayang kembali Bah. Terbayang kembali berapa ya? Saya dulu selesai dari Mesir itu tahun 2007 Bapak dan Ibu. 2007 itu selesai kuliah, tapi sempat itu bertugas 1 tahun di Madinah. 2008, 2009 itu baru pulang ke Indonesia. Jadi berangkat ke Mesir itu usianya masih muda. Karena saya dulu masuk kuliah itu belum genap 17 tahun. Jadi belum genap 17 tahun itu sudah berangkat kuliah. Dan berangkat kuliah itu hanya dengan modal uang $400. Jadi dengan modal $400. Nah ini maka nanti saya akan menceritakan sedikit. Ini nanti akan saya kaitkan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang saya akan tarik nanti satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Maka hanya dengan modal $400 ini orang tua hanya berpesan. Pesannya apa? Dulu pakai bahasa Jawa Bu ya, orang tua saya. Dan orang tua saya bilang, "Le, ini tak titipkan kepada engkau, tak kirimkan untuk kamu $400. Silahkan dipakai dengan baik selama 4 tahun kamu kuliah di Mesir." $400 itu kalau dirupiahkan berapa saat sekarang? 15.000 ya. 15.000 $1 ya 15.000. Jadi kalau dikalikan, kalau kita pukul rata mungkin sekitar 4 juta Bu ya, 4.500.000. Jadi dengan modal 4.500.000 ini harus selesai sampai S1 di Mesir. Bisa dibayangkan Bu ya. Di sana beasiswa tidak besar. Di Mesir itu beasiswa tidak besar. Di zaman saya, wallah alam kalau sekarang ya. Kalau sekarang ini infonya sudah lumayan besar beasiswanya. Tapi di zaman saya dulu, beasiswa itu kalau dirupiahkan dalam 1 bulan itu mungkin hanya dalam kisaran angka 650.000. 650.000 ini belum untuk makan, belum untuk pulsa, belum untuk rumah dan lain sebagainya ya, maka habis. Nah ini nanti saya akan sedikit nanti ceritakan juga, paling tidak untuk memotivasi ini anak-anak ya. Jadi paling tidak apa yang harus saya perjuangkan dan bagaimana orang tua memperjuangkan juga. Karena Bu, kalau dihitung-hitung secara logika naluri manusia, kuliah 4 tahun bahkan 5 tahun kuliah dengan modal hanya $400 itu tidak masuk akal. Ya, maka nanti perjuangan orang tua di rumah harus seperti apa dan perjuangan seorang anak ketika menempuh pendidikan itu harus seperti apa. Nah, maka kurikulumnya itu kalau kita akan mendidik anak itu ditarik dulu. Kurikulumnya dari kurikulum Allah Subhanahu wa taala dulu, ya. Karena manusia, kita sebagai orang tua, itu kita tidak bisa apa? Memantau anak selama 24 jam, tidak bisa. Tapi hanya ada satu zat yang bisa memantau anak kita 24 jam. Siapa Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah nanti saya akan menyinggung sedikit
Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Kemudian nanti yang kedua mungkin saya cuplik sedikit saja, saya kutip sedikit firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ya. Surat Luqman itu mulai ayat ke-13, 14, 15. Nah, itu pendidikan yang harus nanti kita tarik. Itu seperti apa? Sehingga proses kemerdekaan Republik Indonesia, estafetnya ini bisa kita teruskan. Ya, kalau dulu perjuangannya hanya melawan penjajah, Bu. Tapi sekarang perjuangan Indonesia, perjuangan kita sebagai orang tua itu sudah bukan mengusir penjajah lagi, tapi apa? Bagaimana perjuangan kita untuk melawan anak kita dari gangguan setan gepeng. Nah, betul nggak, Bu? Ini setan gepeng nih, Bu. Ya, ini bukan Android, bukan HP, ini setan gepeng. Iya. Maka istilah saya setan gepeng nih, Bu. Ya, ini hati-hati. Ini kalau tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, tidak bisa kita kontrol dengan baik orang tua, wah itu perjuangannya lebih berat. Maka mohon maaf, Bu, kecanduan game dengan kecanduan, mohon maaf, kecanduan game dengan kecanduan, mohon maaf, video yang tidak baik itu lebih sulit kecanduan game. Dan yang kedua, antara kecanduan game dengan kecanduan apa? Obat-obatan, itu kecanduan game itu lebih berbahaya dibandingkan obat-obatan. Nah, oleh karenanya menyambung estafet kemerdekaan Republik Indonesia pada kesempatan siang hari ini, mari kita sejenak, kalau ibu-ibu nanti ada yang membawa Quran Android ya atau membawa Quran, silahkan dibuka di surat An-Nisa ayat 9, Bapak dan Ibu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu Allah Subhanahu wa taala secara gamblang, secara jelas sekali, secara eksplisit memberi peringatan kepada kita agar kita tidak meninggalkan anak keturunan kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Setelah cicit apa toh? Nah, cocot nih. Setelah cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, katanya cocot-cocot kita katanya. Ya, pokoknya ya terserah lah ya bahasanya apa. Canggah ya. Wareng. Apa? Canggah wareng. Canggah wareng. Ya, apalah. Pokoknya sampai ke bawah. Makanya Allah sampaikan, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Allah sampaikan, وَلْيَخْشَ. Allah sampaikan, Allah membukanya dengan kalimat wow. Bukan wow ya. Wow, itu wow kalau itu ya. Wawu sini ya, wa. Wal yakhshal ladzi, dan hendaklah, Allah kalau sudah menggunakan wawu di awal itu ada penekanan. Penekanan, berhati-hatilah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wahai manusia, berhati-hatilah jangan sampai kalian meninggalkan anak keturunan kalian itu dalam keadaan lemah. Keadaan lemah yang dimaksud di sini itu dalam. Maka Imam Al-Qurtubi ya di dalam tafsirnya menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Maka yang dimaknai dengan dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah itu bukan hanya yang lemah secara fisik. Bukan lemah secara fisik, Bu. Yang lebih berbahaya kalau fisiknya itu lemah, maka kalau yang akan lebih berbahaya lagi selain fisiknya lemah, dan yang lebih ngeri lagi kalau yang bagian sininya lemah nih, Bu. Apa? Spiritualnya lemah. Ini yang lebih berbahaya lagi. Karena kalau spiritualnya lemah, maka yang lain pun akan lemah. Coba lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu benar, maka benar secara keseluruhannya. Fa idza saluha saluhal jasadu kullu, fa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalb. Maka kalau ini rusak, maka rusaklah semuanya. Tapi kalau ini benar, maka akan benar semuanya. Sepakat, Bu? Bapak dan Ibu ya, kita sepakat. Nah, ini kita akan bahas nih di dalam surat An-Nisa, bagaimana tips-tipsnya
agar paling tidak estafet kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa kita sambut. Kita sambut dengan apa? Dengan melahirkan para generasi penerus bangsa ini yang akan meneruskan estafet ini dengan apa? Dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Tidak hanya secara fisik, melainkan secara ruhiyahnya mantap, secara fikrinya, otaknya mantap, dan secara yang lain-lainnya mantap. Tapi kalau sebelum saya lanjut, ini berapa menit nih? Lanjut saja. Biasanya kalau saya ceramah itu bergantung dengan air minumnya, Bu. Ya. Bergantung dengan air minumnya. Makanya tadi saya mau ceramah, saya lihat-lihat dulu tadi, Ustaz. Botolnya ini kalau tidak salah 330 mili ya. Nah, kalau 330 mili berarti bukan 330 menit. Ya, kalau 330 mili biasanya setengah jam lah, ya. Tapi kalau udah 650 mili 1 jam setengah, ya. Jadi cukup setengah jam, Bu ya. Ditambah lagi katanya ya. Baik Bu, kita sepakat, kita mulai Bu ya. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa tadi ya. Allah sampaikan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Maka janganlah sampai kalian meninggalkan anak keturunan kalian itu dalam keadaan yang lemah. Ketika kalian berani meninggalkan anak kalian dalam keadaan lemah, maka hendaklah kalian takut terhadap diri kalian sendiri. Tadi sambil makan siang, saya juga agak merinding tadi ketika Ustaz Dr. Yahya menceritakan bagaimana beliau mengantarkan ibunda beliau itu wafat. Dan apa yang beliau ceritakan, ini saya kalau cerita, wallahi Ustaz, saya merinding Ustaz. Kalau cerita masalah itu saya pun ada pengalaman yang menarik dari ayahanda. Dari ayahanda saya ketika wafat. Persis apa yang beliau ceritakan itu persis sama. Persis sama. Makanya saya bersyukur. Maka saya bilang ke anak-anak saya di rumah yang semuanya pada ngaji. Kemarin ada sempat Bu. Ada sempat satu orang tua yang hadir ke rumah dan mengatakan, Ustadz mohon izinnya, anak saya pekan depan sudah nggak ngaji lagi. Kenapa? Nggak mau ngaji anaknya. Sudah saya paksa-paksa Ustadz nggak mau ngaji. Tapi saya izin Ustadz ya. Jadi secara langsung saya mengucapkan izin kepada antum untuk narik anak saya. Saya marah Bu orang tuanya. Saya marah. Loh kok kenapa antum izinkan anak nggak ngaji? Paksa anaknya. Kalau perlu pukul anaknya, saya bilang. Kasihan saya Ustadz. Karena bilangnya kalau sore sudah pulang sore. Jam berapa? Pulang jam 2 Ustadz. Saya tuh mau istirahat. Loh kalau bicara capek, saya lebih capek Pak. Saya bilang. Saya lebih capek. Karena apa? Saya pulang sampai rumah jam 5. Kadang sampai menjelang Isya. Anak-anak ngaji itu belum ganti pakaian sekolah Bu. Baru mandi jam 9. Saya bilang, saya marah orang tuanya. Datang besok ke sini, saya bilang, bawa anaknya. Saya bilang. Kenapa? Dengan pengalaman orang tua saya, Bapak dan Ibu. Ini paha saya nih Bu. Ini ngerasain semuanya Bu. Ternyata kayu kopi itu keras Bu. Keras kayu kopi itu. Waktunya ngaji saya main. Orang tua saya begitu. Nanti 2:30 pulang. Sebelum asar pulang. Sholat di masjid. Wah 2:30 belum pulang Bu. Dicari dan orang tua saya. Bawa kayu kopi itu. Berdua dengan mak saya itu Bu. Jualan di mana-mana. Akhirnya saya main itu di belakang pondok pesantren Darussalam. Main ada ledeng kecil itu, nyari apa sih ikan becek itu ya, yang kecil-kecil itu ya. Wow, ketahuan tuh. Saya lari dikejar-kejar sudah. Sepanjang jalan pegang telinganya ini sambil ditarik sambil pukul. Uwes Pak, sakit Pak. Sampai rumah itu Bu. Semenjak itu saya Bu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat saya Bu. Ternyata kerasnya luar biasa. Lihat pendidikan orang tua. Makanya konteksnya nanti pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita agar estafet kemerdekaan Indonesia ini bisa kita teruskan dengan menghadirkan generasi-generasi satu unggul, secara keislamannya unggul, secara fikrahnya unggul. Maka pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan apa Bu? Pendidikan agama, pendidikan tauhid. Bagaimana anak ini mengenal
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diingat, bagaimana anak kita mengenal Allah kalau bapak dan ibunya pun tidak kenal tuh. Ayo cepat sholat, udah waktunya maghrib. Ayo sana, sholat berangkat. Dia nggak sadar kalau nunjuk ke anaknya begitu, sisa jarinya yang sisanya kemana, Bu? Oh ini tuh 3 tuh. Oh ya udah Ustaz, kalau gitu berarti saya besok nggak nunjuknya 1. Ayo masjid. Nah, biar ke anak semuanya. Tuh lihat, nggak bisa. Makanya ketika kita minta, ayo nak, kita sholat. Ayo nak, kita ngaji. Itu kita mulai dulu. Jangan anaknya diminta untuk berangkat ke masjid, bapaknya masih santai nonton bola. Bapak kenapa nggak ke masjid? Tanggung dikit lagi gol, dikit. Nggak bisa. Makanya Allah sampaikan yang pertama. Maka di dalam surat Luqman dikatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Maka kalimatnya bagaimana pembelajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang pertama, la tusyrik billah. Itu secara tersirat Bapak dan Ibu. Pendidikan agama, pendidikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diperkuat dasarnya. Maka nanti kalau kita kaitkan kembali di dalam surat Ibrahim itu, ya kalau tidak salah saya lupa ayat 19 atau ayat 17, ya. Maka dikatakan apa? Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard. Perumpamaan kalimat yang baik, perumpamaan pendidikan yang baik, yang basisnya itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaan seperti apa? Seperti pohon yang akarnya itu tertancap ke dalam bumi. Ketika akarnya sudah menghujam ke dalam tanah, mau ini akan tumbuh besar, pohonnya rindang, buahnya lebat, itu akan diterpa oleh angin badai kesana kesini, maka dia akan tetap tegak. Tapi bahayanya ketika akarnya ini tidak tertancap dengan baik, dengan kuat, maka pohon akan tumbuh. Maka ketika tumbuh buahnya bagus, dedaunannya rindang, maka ditempa dengan angin yang kencang, maka bisa dipastikan pohon ini berpotensi akan tumbang. Karena apa, Bu? Anak kita ini kalau sudah SMP misalkan, kita minta keluar untuk sekolah, lihat nanti perubahannya. Dia bertemu dengan teman-temannya, ya. Makanya nanti kalau kita bahas di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, ya, maka dikatakan apa? Fa idza kunta fi qaumin fasahhib khiyarahum wa la tusahhibul arda faturdam ma'ar radi. Lihat kalimatnya, Bu. Anak-anak kita kalau sudah keluar dari bimbingan kita, bercampur, berbaur dengan teman-temannya, makanya apa? Pesan Imam Syekh Az-Zarnuji, ya, dan pesan orang tua pun sama, harus dipesankan kepada anak-anak. Idza kunta fi qaumin, kalau kalian berada dalam sebuah komunitas, fasahhib khiyarahum, maka pilihlah teman yang baik. Maka saya selalu memesankan kepada anak-anak saya, anak didik saya, dan saya menyampaikan, jangan salah pada 3 hal besar. Kalau salah pada 3 hal besar ini, wassalamualaikum, saya sampaikan. Yang pertama apa? Jangan salah memilih teman. Maka Nabi sudah gambarkan perumpamaan orang yang salah memilih teman bagaikan apa, Bapak dan Ibu? Bagaikan tukang pandai besi dengan penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, satu, kalau kita nggak beli minyak wanginya, kita dikasih minyak wanginya. Kalau nggak dikasih minyak wanginya, paling nggak kita cium bau wanginya. Itu kalau temannya dengan penjual minyak wangi. Coba yang kedua, kalau kita berteman dengan pandai besi, ini perumpamaan saja, ya. Kalau kita nggak beli besinya, maka kita kena apanya? Kena percikan dan panasnya. Ketika percikan itu mengenai kita, lambat laun terbakar atau tidak? Maka terbakar. Itu Nabi sudah gamblang sekali. Makanya Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, idza kunta fi qaumin fasahhib khiyarahum, maka pilihkanlah teman yang baik untuk anak-anak kalian. Bagaimana kita bisa memilih teman yang baik?
maka apa? Masukkanlah anak-anak ini ke tempat yang baik. Masukkanlah anak-anak kita itu ke tempat yang bisa apa? Ngayomi mereka dengan baik. Masukkanlah mereka ke pondok, masukkanlah mereka ke sekolah-sekolah yang baik. Ya. Lihat. Makanya secara detail disampaikan, fasahib khiyarahum fala tusahibul arda faturdam ma'arradi. Karena sekuat-kuatnya iman seorang anak, maka ketika dia sudah bertemu dengan orang lain, maka apa? Iman ini akan terkikis. Bergantung dengan teman. Makanya dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Maka iman itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Naiknya itu dengan kebaikan, ketaatan, turunnya itu dengan apa? Kemaksiatan. Mohon maaf Bu, ini kalau saya boleh sedikit cerita. Saya tuh 5 bersaudara. Saya 5 bersaudara. Orang tua saya, ayahanda saya itu cuma buruh tani. Bekerja di di ladang ya, untuk nanam padi. Dan ibunda saya itu hanya guru SD. Anaknya 5. Guru SD berapa sih penghasilannya setiap bulan? Ya, tapi tekad kedua orang tua saya itu besar. Maka saya masih ingat sekali, ketika saya kelas 1 SMP, sebelum saya masuk pondok, lulus SD mau masuk pondok, orang tua saya bilang, kamu harus keluar dari kampung ini. Dia bilang, kamu harus keluar hijrah dari kampung ini. Saya nggak mau, saya nggak berani. Ya, nangis Bu saya. Dan orang tua pergi ke pondok, nggak boleh tinggal di sini. Itu adik-adik masih kecil semuanya. Itu belum perjalanan saya ketika SD Bu. SD itu orang tua saya yang paling rewel tuh ibu. Ya, ibu saya itu orang yang paling rewel. Makanya ini Bu ya. Makanya pendidikan ibu itu menjadi apa? Al-madrasatul ula. Ibu itu pendidikan yang pokok dalam keluarga. Maka lihat, kalau ibunya baik, maka insya Allah keturunannya baik. Coba lihat, pernahkah kita mendengar kisah anak seorang nabi yang durhaka kepada orang tuanya? Siapa Bu? Kalau boleh tahu Bapak dan Ibu? Kan'an. Anaknya siapa? Nabi Nuh. Lihat bagaimana seorang anak durhaka kepada ayahandanya yang seorang nabi. Ini bermula dari mana? Bermula dari ibundanya pun yang tidak baik. Lihat, istri daripada Nabi Nuh alaihissalam. Lihat, maka pokoknya dimulai dari ibu. Nah, maka Pak, seandainya misalkan istri atau ibundanya di rumah ternyata belum baik, maka awas Pak, jangan dijawab, cari lagi yang baru ya. Awas Bu ya. Ini kalau ada bapaknya yang hadir di sini Bu, dititeni Bu ya. Ya, enggak, bagaimana? Maka inilah ya kewajiban dari seorang ayahanda itu untuk ikut memberi pendidikan kepada istrinya. Coba lihat, tapi ada yang ibundanya baik. Ayahandanya bernama siapa? Azara. Ya, Azar, ibundanya baik, tapi suaminya tidak baik. Tapi apa? Melahirkan, bisa membawa seorang anak menjadi seorang nabi. Siapa? Ibrahim. Lihat, bergantung semuanya kepada ibu. Nah, maka kunci pendidikan yang paling pokok itu adalah ibu. Maka wajar, biasa kalau dalam kajian-kajian yang hadir ibunya lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Ya, tapi sebetulnya nggak boleh. Harusnya ibunya hadir, orang tuanya hadir, bapak-bapaknya. Karena apa? Nggak bisa Bu. Pendidikan ini nggak boleh ya, bapak-bapak misalkan pendidikan ya sudah ke ibunya aja, kamu aja yang ngurus anak, itu nggak boleh. Maka harus menjadi partner dalam apa? Dalam membina anak-anak. Ya, maka saya kisahkan kembali Bu. Tadi ketika usia saya mau mondok itu, orang tua bilang kamu harus keluar dari sini. Kenapa? Masyarakat sini nggak bagus. Kalau boleh saya jujur Bu, maka kemarin saya bercerita dengan Abah Dasril. Bah, dengan capaian sekarang istiqomah saja, lanjut aja, nggak apa-apa. Itu dengan capaian sekarang berapa Ustaz santrinya? 135. Wah, itu capaian yang sangat luar biasa. Saya memulai dari 2020 Bu. Ini kalau saya cerita, saya sejujurnya merinding Bu. Saya kalau cerita nih Bu. Ya, kami memulai awal membangun rumah Quran di rumah itu murid cuma 3.
Muridnya cuma 3, yaitu itu aja. Saya bilang yang mau ngaji datang aja ke rumah, datang aja ke rumah, datang aja ke rumah. Masyarakat tuh nggak ada yang mau ngaji, Bu. Masyarakat tetangga-tetangga itu nggak ada yang mau ngaji. Paling yang ngaji itu yang jauh-jauh. Datang, diantarkan, nanti dijemput lagi pulangnya, gitu kan. Itu baru masyarakat sekarang mau ikut-ikut ngaji. Itu setelah apa? Setelah sudah proses 2 tahun. Belakang-belakang ini baru mulai tetangga-tetangga dekat, depan rumah daftar, ikut ngaji dan lain sebagainya. Maka apa? Maka perjuangannya tidak mudah, ya. Karena apa? Masyarakat, mohon maaf Bu, di daerah kami lengkap. Pertama kali kami pindah menghuni rumah itu, pintu rumah belum ada, Ustaz. Pintu rumah itu belum ada, Abah, ya. Pintu rumah itu masih kami tutup, mohon maaf, dengan apa ya? Kami tutup pokoknya dengan meja ngaji itu kami tutup untuk nutup pintu bagian depan. Rumah sudah kami tinggali tapi belum ada pintunya, ya. Itu malam hari, Bapak dan Ibu. Malam hari kok ribut depan rumah kami. Kami intip dari bagian depan itu. Siapa? Ini kok jam-jam 1, jam 12 masih ribut. Ternyata Bu, malam hari saya baru pindah. Malam hari pertama disambut dengan apa? Orang main gaple, orang mabok depan rumah. Tantangannya di sana itu, Bu. 1. Yang kedua, kalau enggak sore bawa ayam. Nah, bawa ayam jago. Ya, bukan ayam perempuan. Kalau ayam perempuan dipotong. Ini ayam jago. Dibawa, Bu, ayam jago dimandiin. Saya nggak tahu, Bu. Karena pertama kami datang tuh ngapain bawa ayam jago? Ternyata diapain? Diadu. Lihat, yang kedua, aduan ayam jago ada di sana, daerah kami. Yang ketiga, di tempat kami pun banyak kasusnya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai berkurang. Yaitu apa? Istilahnya apa? Ini tuh hamil di luar nikah. Apa itu istilahnya lah? Apa Bu ini Bu, hamil di luar nikah itu apa istilahnya? LKMD, ya, LKMD. Ya, apa itu Pak? Lamaran carry meteng dhisik. Lamaran carry meteng dhisik katanya. Lamaran carry meteng dhisik, ya. Itu ada kasusnya, Bu. Sampai diusir dari kampung kami. Itu belum, Bu. Nanti yang keempat itu ada. Yang malam-malam digerebek karena apa? Masalah obat. Itu di tengah lingkungan saya, Bu. Semuanya. Cuma lihat, makanya pendidikan pertama Allah sampaikan di dalam juz 8 itu. Itu di surat paling atas, paling pojok yang pertama itu Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu, kuncinya, wattaqau. Maka kuncinya, seandainya penduduk negeri ini, masyarakat ini, mereka yang pertama amanu, yang kedua wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka. Apa yang dimaknai dengan berkah? Istimrarul khair, kebaikannya akan terus berkelanjutan, kebaikannya terus berkelanjutan. Maka apa? Ketika kami di sana, kami tinggal, plek, kita nggak bisa ngelihat yang begini kita diam. Saya bilang ke istri waktu itu, saya bilang ke adik-adik, siapa yang mau bareng dengan saya? Kita dakwah. Ayo, bismillah. Dari berapa adik yang jawab cuma 1. Adik saya nomor 4, siap Mas. Tapi siap, nggak ada apa-apanya, siap Mas. Ya, jalan kita, jalan. Cuma 3, Bu. 3 tahun cuma 3. Ya. Sekarang alhamdulillah, walaupun belum banyak. Sekarang ketika udah banyak, kami kelabakan. Kelabakannya kenapa? Nggak punya tempat. Ya, tempatnya ngemper aja. Ya, ngemper di teras rumah kami, silahkan ngemper. Ya, kemudian di teras rumah ibu ngemper, silahkan. Karena sudah nggak cukup, akhirnya waktunya kami ubah. Jadi mulai dari asar, ba'da maghrib, ba'da isya, selesai jam 8:30. Ya, karena nggak cukup tempatnya. Dan sekarang sudah total santrinya itu baru 80 orang. Dan itu belum pakai flyer, dari omongan ke omongan, dari omongan ke omongan dan lain sebagainya. Maka kata adik, Mas, tahun depan kita buat flyer, kita buka. Makanya ini kami sedang mencoba untuk mengurus izin, ya. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah operasinya sudah ada tempat lah, paling tidak untuk mereka ngaji. Makanya apa? Orang tua yang pertama yang perlu diperkuat terlebih dahulu agar anak-anak ini estafet mereka, pendidikan mereka itu matang, maka diperkuat pendidikan tauhid. Kenal dulu kepada Allah. Dan yang diperkuat, kalau anak udah dititipkan di pondok, di sekolah, itu orang tua, mohon maaf,
pesan dari orang tua saya, kamu kalau sudah punya anak maka harus punya tirakat. Katanya, harus punya tirakat. Tirakat itu apa? Tirakat itu paling tidak amaliyah yang rutin kita kerjakan. Tidak apa-apa, diniatkan untuk doa anak-anak kita. Nggak apa-apa. Kalau saya dan istri kadang punya tirakat yang kita kerjakan walaupun sederhana. Seperti misalkan duhanya lah paling enggak. Ketika anaknya berangkat ke sekolah, dititipkan di pondok, itu orang tua jangan lepas, Bu, ibadahnya. Makanya Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa, itu enggak hanya anak-anaknya saja, tapi dimulai dari rumah tangga dulu. Istrinya bertakwa, istrinya beriman, bapaknya bertakwa, bapaknya beriman, itu diperkuat dulu. Maka ketika anak waktunya berangkat sekolah, maka biasanya kalau istri saya sampaikan, kamu kalau saya berangkat sekolah, anak-anak berangkat sekolah, harus dilakukan di rumah tirakatnya apa? Duhanya. Selesai duha doakan, ya Allah berilah rizki suami yang berkah, rizki suami yang lancar, ya. Kemudian anak-anak diberi kemudahan. Ini tirakatnya paling tidak. Kalau bisa Senin Kamisnya didawamkan, yaitu apa? Paling tidak saumnya, Seninnya diniatkan saja untuk ibadah kepada Allah, dan apa kebaikannya agar tertular kepada apa? Kepada anak-anak kita. Nah, maka poin yang pertama, kalau mau anak-anak kita ini dijadikan anak-anak soleh, ya, maka solehkanlah dulu diri kita. Jangan kita nuntut anak kita menjadi anak yang soleh, tapi kita masih toleh. Nah, kalau toleh itu lawan katanya dari soleh. Ya, jadi soleh itu ya soleh, kalau toleh itu ya jelek. Makanya hati-hati, Bu. Jangan sampai salah ngasih nama anak Toleh. Ya, siapa namanya? Toleh. Ya pantesan beling. ya. Makanya hati-hati ngasih nama anak itu jangan sembarangan, ya. Jamal dengan Jamal, beda artinya. Ya, Muhammad, Jamal. Kalau unta apa, Pak? Unta, Pak? Jamal. Jamal atau Jamal? Jamal, ya. Siapa namanya? Jamal, ya. Buat paspor namanya siapa? Muhammad Jamal. Sampai di bandara diketawain, kok nggak mirip ya katanya. Karena Jamal itu apa? Unta. Tapi kalau Jamal itu indah. Hati-hati. Itu salah, Bu. Makanya bahasa Arab itu satu salah artinya. Ya. Mentang-mentang ngambil dari Al-Qur'an. Siapa namanya? Baqarah. Apa artinya Baqarah? Nggak tahu. Pokoknya cantik aja. Ngelihat awal surat, Baqarah, ya. Dinamain namanya Al-Baqarah, ya. Oh pantes. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi, ya. Al-Baqarah sapi, ya. Ya, hati-hati. Nah, makanya yang pertama, Bu, kembali lagi pendidikannya yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita agar mereka matang sampai dewasa nanti, ya. Maka pendidikan apa, Bu? Tauhid. Titipkan mereka di pondok-pondok. Maka saya tidak menyesal, Bu. Saya baru terasa setelah saat ini usia saya seperti ini. Maka saya sekarang kalau subuh sambil jalan ke masjid itu, Bu, sambil saya jalan itu kan sambil saya mohon maaf ya. Sampai saya kalau subuh nggak bisa, Bu. Saya kalau berangkat pagi sebelum keluar dari rumah itu sudah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan terus. Baca zikir pagi sampai masuk ke masjid itu sudah selesai. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Sudah keluar dari masjid salat subuh, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Sampai rumah masuk ke rumah itu kadang sudah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan selama itu saya jalan, maka selalu saya niatkan di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi kedua orang tua saya. Menjadi amal jariah bagi kedua orang tua saya. Karena apa? Karena sejak kecil, semenjak saya SD kelas 6, orang tua itu, Bu, kalau sudah pagi, bapak almarhum, itu kalau sudah pagi, saya belum bangun, itu betul-betul nyiram betul, Bu. Saya pernah ngerasakan disiram pakai ember, pakai air itu basah kuyup ranjangnya. Itu nggak tanggung-tanggung. Kalau almarhum bapak saya itu, siram betul, Bu. Metu katanya, kata orang Jawa, metu, keluar katanya, keluar. Sambil diseret tangannya itu sambil ngantuk-ngantuk itu, ya. Orang tua bilang, kue nek sholat nang rumah katanya. Kamu kalau sholat di rumah isinya setan kabeh katanya. Isinya setan semuanya. Karena apa?
Kalau kamu keluar, setan tuh nggak ada yang mau ganggu kamu. Keluar ke masjid, jalan Bu tiap pagi Bu, tuntun dan orang tua. Sampai di masjid Bu, orang tua saya nggak basa-basi orangnya Bu. Beliau ngambil mic, mana tadi mic? Beliau ngambil mic Bu, dari mimbar, kasih ke saya, ambil Qurannya, baca Al-Quran, bangunin orang yang belum bangun katanya. Diminta ngaji, pegang mic. Dari situ Bu, setelah saya cermati, oh Allah, dari kecil orang tua ngajarkan megang mic, sekarang megang mic aja udah nggak ngeredek Bu. Ya, karena terbiasa dari kecil, bangunkan masyarakat. Pulang dari pondok, kelas 1 SMP diminta pelan, dah bacaan kamu udah agak baik, ngimam. Oh, pertama ngimam diprotes dengan masyarakat. Oh, bocah cilik ngimam, mundur katanya. Diusir Bu, mundur. Ada satu ustadz saya, namanya almarhum Ustadz Ismail. Itu kalau saya ngaji beliau melet katanya. Tetap pakai rotan tuh Bu. Salah. Ucapin lagi, sod katanya. Salah, melet. Cetak gitu. Betul-betul dipukul Bu. Pakai rotan. Lidah dipukul betulan Pak. Makanya sekarang saya kalau ngajarin anak-anak yo pakai rotan, ya ketularan jadinya Bu ya. Saya nggak mau, dulu saya belajar Quran dipukul juga pakai rotan, sekarang tak pukul juga pakai rotan. Makanya saya pesan ke orang tua yang menitipkan anaknya, kalau mau siap anaknya ngaji dengan saya begini Bu, gua apa-apa Bi, kalau perlu memang butuh rotan lagi saya bawakan Bi dari rumah. Alhamdulillah saya bilang, dibawakan Bu, satu gepok tuh Bu rotan itu, nggak apa-apa Bi, kalau perlu satu-satu tuh pukul nggak apa-apa katanya. Orang tua Bu, almarhum Ustadz Ismail itu kalau ngajarin ngaji, luar biasa Bu. Ya, makanya dari situ mukul. Maka yang membela almarhum Ustadz Ismail itu, beliau mengatakan berdiri, kemudian di depan jamaah-jamaah itu, siapa di antara kalian sini semuanya yang sudah lebih baik bacanya daripada anak ini? Diem semuanya. Itu kelas 1 SMP Bu. Lihat, bagaimana enak Bu. Misalkan kita di penghujung usia kita sudah tua, ya tadi ceritanya Dr. Yahya Waloni, ya orang tua sudah nazak, mosok anaknya nggak bisa baca Al-Quran, mosok mengucapkan kalimat la ilaha illallah aja kepletot-peletot anaknya. Padahal orang tua kita Bu, nanti ketika kita sudah dalam kondisi nazak, itu dalam riwayat dikatakan fihi salasa wa sab'ina, ada sebagian riwayat mengatakan ada 73 golongan jin yang akan mengganggu kita saat wafat. Ada yang mengingatkan, ini hartanya bagaimana, ini anaknya kamu bagaimana, ini istrinya bagaimana. Itu luar biasa diganggunya. Maka lihat, kalau anak kita tidak satu pun kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Quran tidak lancar, bisa dibayangkan Bu, bagaimana di penghujung usia orang tua ketika nazak, anak kita nggak bisa membimbing kita. Makanya saya dulu ketika belajar ngaji itu orang tua kerasnya luar biasa. Hari Ahad tuh non-stop Bu. Hari Ahad ditarik lagi, ayo belajar ke Metro. Dengan Ustazah Fadilah Umar yang sekarang di Kemenak itu ngaji lagu. Itu hari Ahad ditarik, jam 8 berangkat, jam setengah 1 pulang. Awal-awal diiming-imingi, dah nanti kalau pulang dari ngaji lagu nanti kamu kita mampir ke Chandra mainan katanya. Awal-awal senang Bu, diajak mainan gitu ya, mainan di Chandra, main apa namanya, kapal-kapalan gitu ya. Itu masih kecil Bu, masih kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Perjuangannya luar biasa. Maka kalau kita sekarang nyantai-nyantai, kalau prinsip saya Bu, lebih baik kita sekarang nangis sekarang untuk anak-anak kita dititipkan di pondok, anak kita dididik dengan gurunya. Lebih baik kita nangis sekarang daripada, mohon maaf, istilah saya, kita kasep. Nanti anak kita yang membuat kita menangis, tapi sudah cukup terlambat untuk kita tangisi. Karena anak-anak ini fasenya 3, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama sukses, maka insya Allah 7 tahun yang kedua sukses. 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun. Di atas itu Bu, istilah adonan, istilah kue, itu sudah setengah matang, sudah agak keras, maka sulit. Ya, makanya orang tua saya ketika kecil itu nggak ngizinkan kami tinggal di kampung, keluar mondok, gitu ya. Karena kebetulan saya dulu kepengen, cita-cita saya mondoknya di Gontor, kepengen di Gontor. Tapi qadarullahnya ketika saya mau berangkat ke Gontor, orang tua nggak punya dana. Saya sampai ke Gontor, mantep. Saya bilang mantep Pak, saya ke Gontor, Bismillah. Orang tua saya tuh udah agak bingung. Saya paham, oh pasti sudah nggak ada uang nih, nggak ada dana. Dan saya minta, ya sudah,
kamu saya tinggalkan, kata orang tua saya, kamu saya tinggalkan di rumah Bude di Yogyakarta, ayah pulang dulu sebentar, nanti untuk ambil uang. Saya nggak mau, saya tahu pasti bapak nggak punya uang ini saat itu. Maka saya bilang, Pak nggak apa-apa, saya ikut pulang aja. Saya ikut pulang aja. Akhirnya saya mondok di Lampung. Tapi saya bilang, tapi jangan sampai Pak, adik-adik saya nggak mondok di Gontor. Semua adik-adik mondok semuanya di Gontor, ya, Gontor Ponorogo. Bahkan kalau adik-adik saya ini ada yang pengabdiannya sampai ke Nias, sampai ke NTT, ya. Kalau yang kasihan yang ke Nias, Bu, yang cewek itu kalau ke Nias itu udah mau makan itu udah lihatnya apa? Di sini kalau mau makan nggak kolu katanya. Kenapa? Ya daerah Nias Pak, daerah makanan-makanan apa namanya bab 1 itu banyak di mana-mana, ya, bab 1 ya. Belum lagi yang merayap. Ya, belum lagi yang merayap itu Bu ya. Itu jadi dikit-dikit gempa, lari itu kalau nelpon itu sampai apa namanya ditelepon orang tua, ini di mana? Ini Mak, lagi lari kemana? Lagi ke gunung, kenapa? Gempa gitu. Itu di hadapan kami ngebel itu. Ya, lihat bagaimana ikhlasnya orang tua. Makanya orang tua dalam pendidikan ikhlaskan aja Bu, nggak apa-apa, ikhlaskan aja, nggak usah difikirkan. Allah jaga. Selama kita yakin mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga mereka semuanya. Allah jaga anak-anak, nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk nitipkan anak-anak kita di pesantren, nggak usah takut. Ya, Allah jaga. Maka Allah lah yang maha menjaga 24 jam. Ya, maka pendidikan yang pertama adalah pendidikan tauhid, keimanan yang perlu kita upgrade. Ya, orang tuanya tingkatkan keimanannya, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, anak insyaallah Allah akan bimbing. Ya, percayalah Bapak dan Ibu, karena kami berangkat ke Mesir pun sama. Berangkat ke Mesir hanya modal, mohon maaf Bu, modal $400 itu dikirimkan 3 kali Bu, 3 tahapan. Tahapan yang pertama mau berangkat ke Mesir, saya bilang ke orang tua, Pak, tolong belikan saya kamus Al-Munawwir 1 aja Pak, modalkan saya kamus aja. Orang tuanya bilang, ya wes, mengko tak susulke gitu. Dah nanti tak belikan, tak susulin, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Ya sudah, kami berangkat tuh nggak bawa apa-apa. Bawa uang pun Bu, kalau saya boleh jujur, bawa uang. Untungnya 1 hari sebelum keberangkatan saya ke Mesir itu dipanggil oleh Kemenak, Kementerian Agama. Kami audiens ke Kemenak, dikasihlah uang cash sebesar 500.000. Silahkan ini untuk pesangon dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saat itu 500.000 besar. Ya. Kemudian keesokan harinya, ketika kami akan berangkat, orang tua itu hanya apa? Hanya menitipkan kepada kami uang 500.000. Itu pun ngutang dari tetangga depan rumah. Dan orang tua bilang, mohon maaf, ibu dan bapak hanya ada uang ini. Dan ini pun pinjem, mohon maaf. Ada namanya kalau di tetangga depan kami itu namanya Mbah Buseng namanya ya. Dan ini bapak dan ibu ngutang dulu pinjam dengan Mbah Buseng di depan rumah. Dah berangkat ke Mesir hari pertama Bu, itu hanya modal bawa uang 1 juta rupiah tanpa kamus, tanpa apa-apa. Setelah itu dikirim kembali, setelah 6 bulan dikirim dengan orang tua itu $200. Berarti berapa Bu? 3.000 ya. Dan terakhir dikirimkan 1.000. Maka dikatakan, pakai silahkan uangnya itu untuk betul-betul belajar selama 4 tahun. Bisa dibayangkan Bu, 4.000 untuk 4 tahun. Bagaimana? Maka saya punya azam Bu, punya azam. Saya nggak punya apa-apa, orang tua nggak punya apa-apa. Semakin lama saya kuliah di sini, maka kosnya akan semakin banyak. Maka saya harus selesai kuliah tepat waktu. Alhamdulillah, selesai kuliah 3 tahun 7 bulan, nggak sampai 4 tahun. Ya, selesai dan qadarullahnya di tahun 2007 ini Bu. Makanya yakinlah kalimat Allah Subhanahu wa taala, innamal usri yusra. Saya yakin sekali dengan kalimat itu, innamal usri yusra. Selama di Mesir saya ngalami bagaimana kerja jadi pegawai di rumah makan, saya alami. Yang kedua, makanya kalau tadi dengar sholawatan itu saya terbayang Bu, saya juga lama akhirnya bekerja dalam dunia musik tapi nasyid Pak. Makanya alhamdulillah selama di Mesir itu sudah dapat album, sudah bisa mengeluarkan 1 album berbahasa Arab, berbahasa Inggris dengan bahasa Perancis, dan sempat tayang juga. Nah dari situlah Bapak dan Ibu, pekerjaan terbuka semuanya, dikontrak dengan dengan orang Mesir, bekerja di studio, membuat nasyid akapela tanpa musik tapi sholawat dengan 3 bahasa. Ya nanti kalau mau dilihat di di YouTube itu ada Dainada namanya.
dai nada ya. Itu di situ selawatan, di situ Bu baru terbuka rezeki ya. Dapat kalau konser ya, kemudian live di televisi itu dapat fee-nya untuk bantu kuliah dari situ Bu. Ya, kemudian innamal usri yusra itu saya buktikan sekali. Ketika orang tua sudah bilang, "Nak, tahun depan pulang." Saya tunggu, kok nggak ada embel-embelnya. Pulang nanti tak ongkosin, kan enak ya. Ini pulang ya, ya saya bilangnya pulang. Lah mikir-mikir Bu, mau pulang dari Mesir ke sini, itu kalau hanya one way itu $6.600, PP 12 juta, $1.200, uang dari mana? Ya, Jeh Bu, insyaallah pulang. Ditelepon lagi kapan pulang? Jeh Bu, insyaallah pulang. Ya tak tunggu embel-embelnya nggak ada. Kok qadarullahnya di tahun 2007, maka apa? Kami lulus S1, kemudian apa? Ikut undian haji Bu. Ikut undian haji untuk jadi panitia. Itu kan diundi Bu. Diundi. Itu dari Persatuan Keluarga Masyarakat Bagian Sumatera Selatan, KEMAS ya, Kesatuan Masyarakat Sumatera Bagian Selatan dulu. Jadi dulu itu Lampung, itu masih bergabung dengan Palembang, dengan Oku, itu masih bergabung. Dikocok Bu. Namanya nomor 2 keluar. Rofi Torojat. Nggak percaya Bu. Saya Pak berangkat. Iya, antum berangkat. Sujud syukur saya ngebel orang tua. Alhamdulillah Mak, mangkat haji Mak. Ya. Berangkat haji Mak saya Mak. Berangkat haji. Orang tua nangis, ya Allah lele. Mama we orang mangkat haji, bapak orang mangkat haji kok we mangkat haji lele katanya. Nangis Bu orang tua saya. Lihat bagaimana ketegelan orang tua. Maka barulah ketika saya pulang ke Indonesia orang tua cerita. Apa kira-kira yang buat mama dan bapak ini ikhlas bener-bener ngelepas kamu ke Mesir katanya. Sampai bapakmu ngomong ini katanya. Sampai bapakmu bilang begini, wis Mak, dah Bu, nggak usah dipikir, biarin, lepas ke Mesir biarin. Nek anakmu mati nang kono dikubur ya bumi Gusti Allah katanya. Sampai begitu Bu. Kalau anakmu mati ke sana, dikubur di sana sama, di sana pun buminya Gusti Allah. Ketemu nang surga kok. Ketemu di surga nanti. Toh itu masih nuntut ilmu. Lihat ikhlasnya orang tua, ngelepasnya sampai seperti itu Bu. Sampai sekarang sehat. Ya Bu ya. Ya. Makanya apa? Ini pembekalan yang pertama. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak main-main. Konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibangun dengan matang. Makanya orang tua enggak usah khawatir Pak. Enggak usah khawatir Bu. Enggak usah ragu-ragu. Masukkan anaknya ke pondok. Ya. Saya kalau udah ngomong pondok itu merinding saya Bu. Bener. Ya di pondok biarin aja. Oh kalau di pondok saya udah ngerasain semuanya Bu. Di pondokmu yang hanger lah, yang sarung lah, dipukulin ke badan tuh udah ngerasain. Ya semuanya. Tapi alhamdulillah oke-oke saja ya. Nah itu ya. Maka ini yang pertama. Pendidikan apa Bu? Yang pertama Bu, pendidikan tauhid. Kita kenal konektivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, bekalnya kalau anak-anak kita ini mau jadi anak-anak yang kelak nantinya bisa mendoakan kita ya, membacakan ayat-ayat kepada kita di penghujung usia kita, bekalkan yang kedua pendidikan Al-Qur'an. Pendidikan apa Bu? Al-Qur'an. Mohon maaf Pak ya, kalau bapak-bapaknya jarang saya sebut Pak, karena ternyata ibu-ibunya mayoritas Pak ya. Jadi pendidikan yang kedua adalah pendidikan apa Bapak dan Ibu? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Berikan pembekalan kepada mereka, nggak apa-apa. Tadi perjuangan bagaimana orang tua Bu? Saya belajar ngaji, melet katanya. Tok, pakai rotan. Sampai saya bilang, Pak, aku mau ngaji meneh Pak. Saya nggak mau Pak ngaji lagi. Orang tua kalau saya bilang nggak ngaji lagi, malah ditambah Bu. Malah ditambah pukul. Ya. Itu melet Bu. Betul-betul dipukul. Dari total 10 anak yang ngaji dengan almarhum Ustaz Ismail, tersisa hanya 4 orang. Karena minggat semuanya, nggak kuat. Belajarnya dipukul, betul-betul dipukul. Ya. Makanya termasuk sekarang Bu, saya pun masih proses belajar tahsin bersanad 12 kali pertemuan. Ini alhamdulillah sudah kemarin pertemuan ke-6. Masih ada sekitar 5 pertemuan kembali. Ya. Dan itu ya masih banyak salah. Kami ngerasa sudah benar, ternyata masih banyak yang salah. Bagaimana mengucapkan huruf ro, bagaimana mengucapkan huruf dot, ya, bagaimana mengucapkan huruf sod, ya. Itu masih salah. Makanya yang kedua, pendidikan Al-Qur'an ini nggak boleh main-main kepada anak. Karena mohon maaf, jangan sampai nanti kita wafat di penghujung usia kita anak-anak kita tuh nggak bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk kita. Makanya lihatlah, kalau saya boleh bercerita sedikit, ketika almarhum bapak saya akan wafat,
Itu beliau wafat itu di hari Kamis malam Jumat, itu pukul 11.43 menit. 11.43 menit malam hari. Jadi kami kumpulkan semua anak-anaknya, termasuk adik-adik saya, sampai memandikan, sampai menguburkan, nggak boleh orang lain. Saya minta, ya. Maka jam 11.43 menit sebelum beliau wafat, kami bergantian, giliran. Itu dari jam 9 sudah tidak sadar. Yuk, antum, satu. Adik saya bacakan, orang tua minta tolong dibacakan surat Al-Fajr. Lihat, minta dibacakan surat Al-Fajr sampai kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai kalimat itu orang tua Noel diulang lagi, minta diulang katanya. Ulang, kami ulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu minta diulang lagi. Kalau mau diartikan, Bu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah ke hadapan Tuhanmu dengan apa? Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Itu minta diulang. Sebelum minta bacaan itu, beliau baca, selesai membaca surat. Saya baca surat Al-Baqarah saja, dia towel gini, Bu, samping. Salah katanya. Saya salah bacanya, diminta ulang lagi. Ya, baca Yasin selesai. Ya, baru setelah itu ngorok. Ketika sudah ngorok, baru la ilaha illallah, talqin. Maka ada adabnya. Jadi nanti ketika mentalkin, ya, ini jangan buru-buru. Mentalkin kayak orang selesai sholat, la ilaha illallah, la ilaha, ya sulit mencernanya. Maka cara mentalkin orang ketika sudah akan wafat, ketika nazak, itu pelan. La ilaha illallah. Biarkan dulu, Bu, biar mencerna. Baru mulai lagi. La ilaha illallah. Biar dicerna. Jangan mentalkin orang udah mau mati kayak tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pusing. Kalau bisa nepok itu bilang, woi, pusing saya. Ya, nih. Makanya pendidikan yang kedua adalah Al-Quran. Maka ini senada dengan kalimat yang pernah disampaikan seorang ahli tafsir Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau menyampaikan apa? Idza kunta tadhunnu anna hifdzal Qur'ani sha'bun fala tadhunnu annal jannata sahlun darbuha fa'ala maratibuha li hafizil Qur'an. Beliau menyampaikan apa? Idza kunta tadhunnu anna hifdzal Qur'ani sha'bun. Kalau kalian mengira bahwa menghafal Al-Qur'an itu perkara yang sulit, membaca Al-Quran itu perkara yang sulit, memberikan pembekalan pembelajaran Al-Quran kepada anak itu perkara yang sulit, menurut kita, fala tadhunnu annal jannata sahlun. Maka jangan pernah kalian menyangka dan mengira kalau mau masuk surga itu perkara yang mudah. Masuk surga itu nggak mudah, Bu. Darbuha fa'ala maratibuha lihafizil Quran. Tempat tertinggi surga itu Allah akan peruntukkan bagi mereka. Yang pertama yang menjaga Al-Quran, yang kedua yang menghafal Al-Quran. Maka kalau anak dimasukkan ke pondok, sudah pasti 5 waktunya terjaga, Qurannya terjaga, hafalannya terjaga. Lantas apa yang masih membuat kita ragu? Sepakat, Bu? Sepakat, Pak, ya? Tuh. Pendidikan yang kedua adalah pendidikan Al-Quran. Dan yang terakhir, pendidikan yang tidak boleh kita sepelekan adalah apa? Pendidikan akhlak. Pendidikan apa, Bapak dan Ibu? Akhlak. Ya, attitude, akhlak. Ya. Makanya sebetulnya kalau pendidikan terakhir gampang, Bu.
kalau konektivitas kita kepada Allah sudah baik, yang kedua Quran sudah kita amalkan, kita baca dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah pendidikan yang terakhir itu sudah bonus. Pasti Allah perbaiki akhlaknya. Kalau tauhidnya sudah benar, ya. Yang kedua Qurannya sudah benar, sudah baik, Allah didik secara tidak langsung bagian yang nomor 3, akhlaknya. Maka pendidikan akhlak nggak boleh disepelekan. Maka seorang ulama besar, ya, masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in yang bernama Ibnul Mubarak. Beliau pernah menyampaikan apa? Ta'allamnal adaba thalathina sanatan wa ta'allamnal ilma 20, katanya. Maka dahulu saya mendidik anak-anak saya, yang tidak boleh saya lupakan adalah akhlak. Maka saya mendidik anak-anak saya akhlak selama 30 tahun. Saya tidak izinkan anak-anak saya ini untuk belajar secara formal terlebih dulu. Kalau sekarang sudah ada pondok, ya sudah enak, Bu. Zaman dulu belum ada. Makanya anak daripada Ibnul Mubarak itu tidak diizinkan keluar belajar kecuali setelah usianya 30 tahun. Selama 30 tahun itu dididik dengan Ibnul Mubarak terkait dengan adab. Maka pendidikan adab itu bukan di sekolah. Maka sekolah itu bukan apa? Bukan seperti bengkel. Ya, maka sekolah itu menjadi partner bagi kita. Ya, ma'had pondok itu menjadi partner bagi kita. Ya, makanya apa? Pendidikan yang ketiga yang tidak boleh kalah adalah pendidikan akhlak. Makanya Ibnu Mubarak menyampaikan, kami anak saya nggak saya izinkan. Maka setelah 30 tahun anak saya didik akhlaknya. Baru setelah akhlaknya matang, di usia 31 tahun baru saya izinkan anak saya untuk belajar ilmu. Setelah belajar ilmu, maka ternyata anak saya hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi seorang ahli fikih. Nah, artinya apa? Kalau akhlaknya sudah benar, maka ilmu itu ngikut. Nah, makanya nanti kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu dikatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bi bayanin. Yang pertama, zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamanin. Ya. Jadi kunci nuntut ilmu seorang anak, ya, itu cuma 3. Yang terakhir adalah apa? Watuliz zaman. Butuh waktu yang lama, tidak sebentar. Oleh karenanya siang hari ini sudah 3, Bu, kita bahas, Bapak dan Ibu. Apa pembekalan yang pertama? 4 menit lagi asyam. Oke. Apa yang pertama, Bu? Tauhid. Yang kedua pendidikan apa, Bu? Al-Quran. Yang terakhir akhlak. Nah, maka kalau mau kita lengkap semuanya, nggak usah ragu-ragu, Bu. Nggak usah takut untuk memasukkan anak-anak kita untuk dididik di pondok. Ya, silakan titipkan mereka. Ya, yakinkan kepada guru-gurunya. Sembari kita apa? Konekkan, ya, jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menjelang asar, 4 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, ya, bisa memotivasi, wabil khusus bagi saya, dan insyaallah apabila bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita bersama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir doanya, mari Bapak dan Ibu kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan kita, ya, berdoa agar Allah mencurahkan kebaikan bagi kita, bagi anak-anak kita dan keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semuanya di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai bersama dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموتى على الإيمان والإسلام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في حياتنا. اللهم اجعل أولادنا وتلامذنا وجميع أهل قريتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل الصلاة وأهل القرآن ولا تجعلنا واجعل إياه من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم عمورنا جميعا في حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.